Shalom, selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Saudara, lagi-lagi saya ingin bertanya kepada saudara, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini apa sebenarnya? Ya saudara, rata-rata kita semua tahulah ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk penebusan dosa manusia. Dia mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa kita, ya, dia menjadi korban di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan. Nah, kalau tujuan Yesus itu adalah untuk keselamatan, maka tujuan kita juga menerima Yesus adalah supaya kita memperoleh keselamatan itu. Jadi bukan sekadar kita beragama Kristen ya. Kalau saudara berhenti hanya pada menjadi seorang yang beragama Kristen, maka sia-sialah keagamaanmu ya saudaraku. Saudara, kalau kita bicara tentang keselamatan, itu juga ada kriterianya ya. Dan kriteria itu tentu saja kriterianya dari sorga ya, kriterianya Allah, bukan kriterianya kita. Jadi kita tidak boleh membuat konsep suka-suka ya. Kita harus membaca firman Tuhan supaya paham bagaimana kita harus hidup supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Nah saudara, kalau sudah sampai ke sini mungkin mulai bertanya-tanya ya, gimana ya itu kriterianya Allah? Apakah kita harus hidup kudus bagaimana ya? Tidak lagi boleh macam-macam ini ono. Saudara, coba kita akan mulai ya. Kitab Ayub 1 ayat 1 coba dibacakan. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Ada seorang laki-laki. Tidak dikatakan di sana ada seorang nabi. Jadi maksudnya laki-laki ini berarti dia seseorang yang sama seperti kita hari ini. Iya. Ya. Ayub ini seorang sama seperti kita hari ini, dan dikatakan di sana dia apa? Hidupnya saleh. Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya sesuatu hidup di dalam kebenaran itu bukan sesuatu yang sulit ya. Karena sudah ada dulu orang hidup seperti itu. Ayub pernah hidup seperti itu loh saudaraku. Kalau kita membayangkan waktu Ayub hidup itu dengan keadaan kita hari ini, itu bedanya jauh sekali ya, ribuan tahun. Dan di saat itu Ayub sanggup untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Hari ini kita punya pendidikan bagus ya, kita punya pengetahuan, wawasan bagus. Tapi kelihatannya seperti kita tuh tidak sungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau kita memang ingin hidup berkenan di hadapan Allah, maka kita harus punya target dalam hidup ini, saudara. Bukan bangun pagi mikirin pekerjaan, ya, tiba hari Minggu datang ke gereja. Mungkin sebagian ada yang ikut pelayanan. Rutinitas seperti itu agamawi. Di dalam Alkitab sesungguhnya sudah ada kriterianya bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Di mana itu? Di dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Mari kita mulai baca di sana. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 23. Kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Stop sampai di situ dulu. Inilah buah-buah roh yang harus kita lahirkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kerohanian kita tidak berbuahkan ya buah-buah roh seperti ini, ya layaklah kita disebut seorang yang gagal untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Tidak terhindarkan, karena inilah persyaratannya. Apakah kita sebagai seorang Kristen, kita mempunyai kasih? Apakah di dalam kehidupan kita bersukacita, damai sejahtera? Punyakah kita kesabaran? Punyakah kita kemurahan? Punyakah kita kebaikan, kesetiaan? Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri? Ini kriterianya dari Alkitab, saudaraku. Bukan barusan saya tulis ya. Saya baca di Alkitab.
Nah, perjuangan kita di dalam keselamatan itu adalah melakukan sesuatu yang akhirnya menghasilkan buah roh ini. Sekali lagi, kalau kita tidak menghasilkan buah roh seperti ini, maka kita ini anak-anak setan sebenarnya, saudaraku. Tidak ada dalam pertobatan. Ya. Ayat 24 dikatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu ini setan. Keinginan itu kan turunan dari hawa nafsu. Kalau udah punya hawa nafsu ya nanti jadinya keinginan ini itu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini baru kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan kita menganggap remeh ya. Yang penting sudah ke gereja, barangkali di rumah juga baca Alkitab, berdoa, dianggap sudah bersekutu dengan Tuhan. Saudara, praktekkan satu-satu yang buah-buah kasih ini, ya, buah-buah roh, maaf, buah-buah roh, saudaraku. Ya, wujudkan itu. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Saudara baca sendiri ya. Kalau saya baca lagi, nanti saudara nggak baca. Ya, saudara harus baca kitab itu. Ya, bersuara kalau membaca supaya telinga mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Ayat 25 dikatakan di sana, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, bagaimana kita memperoleh hidup itu dipimpin oleh roh? Ya, dimulai dengan memahami firman Allah itu apa. Ya, kita harus belajar untuk taat. Kalau cuma mau jadi Kristen, gampang sekali. Jadi Kristen gampang. Orang di luar Kristen juga suka meremehkan orang Kristen karena dibilang jadi Kristen gampang. Yang penting bilang katanya percaya Yesus, dibaptis, sudah jadi Kristen. Sorry. Itu betul-betul kelirunya total itu. Tidak benar. Kita tidak akan diselamatkan karena kita beragama Kristen. Kita akan diselamatkan apabila di dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu yang menghasilkan buah roh Allah tadi. Buah roh itu yang penting, pelajari itu. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah di dalam diri kita tidak mempunyai buah roh seperti itu? Kalau kita tidak memiliki buah roh itu, Alkitab katakan kita hidup dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Ya. Saudaraku, kiranya renungan ini benar-benar menyadarkan kita ya saudara. Ini renungan tidak panjang-panjang supaya jangan ribet juga saudara untuk memahami firman Tuhan. Tetapi penting sekali untuk memahami mengenai Galatia 5 ayat 22 ini. Jangan kita menjadi Kristen abal-abal mereknya aja. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk keselamatan saudara dan saya. Kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan supaya kita jadi agama Kristen, tetapi supaya kita beroleh keselamatan, dan keselamatan itu akan kita peroleh, sungguh-sungguh kita peroleh apabila kita melakukan persyaratan yang ada di dalam firman Allah. Minimal buah-buah roh itu saudaraku. Ya. Mari kita kerjakan mulai saat ini juga. Jangan pernah menunda lagi, karena melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang ringan juga. Ya. Perlu kesetiaan, ketaatan, ketekunan. Ya. Tidak bisa seingatnya. Ya saudaraku, saya berbicara mengenai ini karena saya diingatkan Tuhan untuk saya lakukan. Makanya saya bagi buat saudara, biar kita sama-sama mengerjakan. Ya saudara, jadi saya membagikan ini karena saya juga diingatkan untuk melakukan, saudaraku. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati saudara dan semakin menjadi serupa dengan Allah hidup kita masing-masing. Amin. Hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Oleh karenanya jangan lupa subscribe dan juga like. Share sebanyak-banyaknya supaya orang lain juga diberkati. Terima kasih. Haleluya. Amin.